Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-134. Soal pertama, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Untuk bisa melakukan bela negara diperlukan kesadaran bela negara, yakni dengan bersedia berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Berikut ini yang bukan merupakan dasar-dasar dari landasan bela negara adalah: A. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. B. Meyakini sepenuh hati Pancasila sebagai ideologi negara. C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. D. Sikap cinta terhadap tanah air. E. Memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan dasar-dasar dari landasan bela negara. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan dasar-dasar dari landasan bela negara adalah pilihan E, yaitu memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Karena ini bukan dasar lagi, tetapi sudah levelnya lebih tinggi. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D, yaitu kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, meyakini sepenuh hati Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, sikap cinta terhadap tanah air merupakan dasar-dasar dari landasan bela negara. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh sikap yang mencerminkan bela negara adalah: A. Supporter kontingen Indonesia menggunakan baju atau kostum yang seragam dengan paduan merah dan putih. B. Atlet Indonesia menggunakan sepeda asli Indonesia saat bertanding di Olimpiade Tokyo. C. Atlet Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan setelah berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo. D. Perjuangan para atlet untuk menjuarai kompetisi dan memperoleh medali dan mengharumkan nama bangsa. E. Atlet yang menjuarai Olimpiade Tokyo ikut mendirikan sekolah di Indonesia. Yang ditanyakan adalah yang merupakan contoh sikap yang mencerminkan bela negara. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D, yaitu perjuangan para atlet untuk menjuarai kompetisi dan memperoleh medali dan mengharumkan nama bangsa. Soal nomor 3. Balkis adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Dia sempat mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan berhasil mendapatkan juara. Balkis sangat bangga karena cita-citanya mengharumkan nama bangsa bisa terwujud. Prestasi Balkis patut diberikan apresiasi karena Balkis salah satu siswa yang kurang mampu secara finansial. Tetapi dia tetap semangat menyisihkan uang sakunya dan bekerja paruh waktu agar bisa menabung. Uang tabungan yang dia kumpulkan itu dia gunakan untuk membeli buku sekaligus membeli kuota internet agar bisa belajar secara mandiri di rumah. Perjuangan dan pengorbanan Balkis terbayar tuntas dengan membawa pulang piala sekaligus menoreh prestasi di kancah internasional. Cerita tersebut merupakan perwujudan dari A. Rela berkorban demi mewakili sekolah. B. Patriotisme yang gigih demi kemajuan bangsa dan negara. C. Bela negara dengan cara menjadi siswa berprestasi. D. Kecintaan Balkis terhadap tanah air. E. Sikap nasionalisme untuk mengharumkan nama bangsa. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B. Patriotisme yang gigih demi kemajuan bangsa dan negara. Soal nomor 4. Melalui bela negara diharapkan dalam setiap warga negaranya akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Hal tersebut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keyakinan tersebut guna menghadapi ancaman baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Berikut ini upaya yang tepat bisa dilakukan seorang siswa untuk ikut serta dalam bela negara adalah: A. Mengikuti kegiatan les tambahan agar menjadi siswa berprestasi. B. Mendirikan kelompok belajar agar bisa belajar bersama untuk meraih nilai yang maksimal. C. Mengikuti demo belajar demi memperjuangkan kepentingan rakyat. D. Mengikuti program wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI. E. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah upaya yang bisa dilakukan oleh seorang siswa untuk ikut serta dalam bela negara. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Soal nomor 5. Nabila merupakan seorang pegawai pemerintahan yang berdomisili di kota besar dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ada. Suatu hari, dengan alasan kemanusiaan, Nabila ditugaskan untuk bekerja di salah satu daerah 3T di Indonesia yang letaknya ada di sebuah pulau selatan Indonesia dengan keadaan yang jauh dari kata nyaman dan penuh fasilitas. Namun dengan segenap hati dan berlandaskan dengan rasa cintanya kepada tanah air dan keinginan untuk memajukan bangsa, Nabila rela untuk meninggalkan kehidupannya di kota dan menerima tugas di pulau tersebut. Berdasarkan uraian di atas, sikap Nabila termasuk ke dalam sikap A. Nasionalisme, B. Integritas, C. Cinta tanah air, D. Pluralisme, E. Patriotisme. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan E, yaitu patriotisme. Soal nomor 6. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan hal berikut ini kecuali: A. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. B. Mengenang dan mencontoh semangat juang para pahlawan. C. Pengabdian sebagai anggota TNI baik secara wajib atau sukarela. D. Melalui pendidikan kewarganegaraan. E. Melalui pengabdian sesuai profesi. Yang ditanyakan adalah keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan hal berikut ini kecuali, atau yang bukan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu mengenang dan mencontoh semangat juang para pahlawan. Sedangkan yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara adalah pilihan A, C, D, dan E, yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI baik secara wajib atau sukarela, melalui pendidikan kewarganegaraan, dan melalui pengabdian sesuai profesi. Soal nomor 7. Gunawan merupakan seorang manajer di salah satu perusahaan BUMN. Pada saat itu, perusahaannya mendapatkan kasus korupsi yang membuat para media berdatangan dan meminta memberikan klarifikasi. Akhirnya, Gunawan sebagai manajer perusahaan tersebut mengadakan konferensi pers yang di mana ia menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang penuntasan kasus korupsi tersebut kepada Direktur Penyidik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Ternyata pihak perusahaan memutuskan hubungan kerja atau PHK kepada Gunawan karena ia dianggap telah membocorkan rahasia perusahaan. Sikap integritas yang ditunjukkan Gunawan adalah: A. Jujur dan berani, B. Berani dan bertanggung jawab, C. Jujur dan bertanggung jawab, D. Jujur dan adil, E. Adil dan berani. Soal nomor 7 menanyakan adalah sikap integritas yang ditunjukkan Gunawan adalah jawabannya pilihan A, jujur dan berani. Soal nomor 8. Nilai integritas dapat dipelajari pada diri tokoh-tokoh nasional, salah satunya yaitu M. Natsir. George MC Turnan Kahin merupakan guru besar Universitas Cornell Amerika Serikat. Terhenyak saat bertemu M. Natsir untuk pertama kalinya pada tahun 1946. Kala itu M. Natsir adalah Menteri Penerangan RI. George mengatakan ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah manapun. Ternyata M. Natsir hanya memiliki 2 setel kemeja kerja yang sudah tidak begitu bagus. M. Natsir tidak malu menjahit kemeja itu bila sudah robek. Hal itu sampai membuat para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan Natsir baju agar terlihat seperti menteri sungguhan.
Sikap integritas yang ditunjukkan oleh M. Natsir adalah sikap A. Bijaksana, B. Berkarakter, C. Disiplin, D. Jujur, E. Sederhana. Yang ditanyakan adalah sikap integritas yang ditunjukkan oleh M. Natsir. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu sederhana. Soal nomor 9. Dengan perkembangan korupsi, KPK juga harus mampu beradaptasi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, KPK mengeluarkan roadmap pemberantasan korupsi dari tahun 2022 hingga 2045. Adapun yang menjadi isi penting adalah Trisula pemberantasan korupsi, salah satunya pencegahan. Berikut ini yang termasuk Trisula pencegahan adalah A. Memperbaiki sistem pemerintahan seperti sistem perizinan, B. Melaksanakan bimbingan teknis tentang korupsi, C. Melakukan penyelidikan hingga penangkapan koruptor, D. Melakukan penindakan kasus korupsi, E. Melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Yang ditanyakan adalah yang termasuk Trisula pencegahan. Dari kelima pilihan ini yang merupakan Trisula pencegahan adalah pilihan A, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan seperti sistem perizinan. Soal nomor 10. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu adanya kerja berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula pemberantasan korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu A. Pelaporan, pencegahan, penangkapan, B. Pendidikan, pencegahan, penindakan, C. Pencegahan, pendidikan, pelaporan, D. Pendidikan, pencegahan, penghukuman, E. Pendidikan, pelaporan, penindakan. Yang ditanyakan adalah 3 strategi utama pada Trisula pemberantasan korupsi. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.